saya akan menjelaskan tentang filsafat pendidikan agama Kristen. Perlu kita ketahui dulu definisi dari filsafat. Filsafat itu berasal dari kata filosofi, artinya adalah cinta akan kebijaksanaan. Ini adalah disiplin yang mencari pemahaman mendalam tentang eksistensi, mengenai pengetahuan dan nilai-nilai. Definisi pendidikan agama Kristen adalah proses mendidik dan membentuk individu berdasarkan ajaran Yesus Kristus dan nilai-nilai dalam Alkitab. Jadi hubungan filsafat dengan pendidikan agama Kristen adalah filsafat dapat menjadi fondasi berpikir dalam menyusun, dalam memahami dan mengkritisi praktik pendidikan agama Kristen. Tujuan kita mempelajari filsafat pendidikan agama Kristen adalah yang pertama, mahasiswa dapat memahami dasar-dasar filsafat dalam konteks pendidikan agama Kristen. Yang kedua adalah mahasiswa mampu menjelaskan prinsip utama pendidikan berdasarkan iman Kristen. Yang ketiga adalah mahasiswa dapat mengintegrasikan ajaran Alkitab dan iman dalam konteks dunia pendidikan agama Kristen. Nah, artinya jadi di sini bahwa filsafat pendidikan agama Kristen adalah pemikiran mendalam dan sistematis mengenai dasar, mengenai tujuan dan nilai-nilai beserta metode pendidikan yang berlandaskan pada iman dan ajaran Alkitab itu sendiri. Perlu kita ketahui dasar-dasar filsafat pendidikan agama Kristen. Yang pertama adalah tentang ontologi. Ontologi artinya tentang hakikat manusia. Manusia adalah ciptaan Allah dan memiliki martabat dan tujuan kekal. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 27 di situ menjelaskan bahwa manusia adalah ciptaan Allah dan manusia diciptakan oleh Allah itu sendiri. Yang kedua adalah epistemologi. Epistemologi artinya adalah sumber pengetahuan. Pengetahuan yang sejati berasal dari Allah melalui firman. Di dalam ayat Al-Qur'an pasal 1 ayat 7 di situ berbunyi, takut akan Tuhan adalah perubahan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan etika. Ini sangat menjelaskan bahwa pengetahuan itu sendiri berasal dari yang punya pengetahuan, yaitu Allah itu sendiri. Dan yang ketiga adalah aksiologi. Aksiologi berbicara tentang nilai dan etika. Jadi nilai hidup ditentukan oleh ajaran Kristus seperti kasih, kehendak hati dan pelayanan. Tujuan dari pendidikan agama Kristen yaitu yang pertama, karakter Kristiani. Karakter Kristiani ini artinya membentuk individu yang serupa dengan Kristus di dalam karakter dan tindakan Kristus itu sendiri. Artinya adalah karakter dan tindakan kita berintegritas dengan Kristus. Yang kedua adalah pengenalan akan Kristus. Jadi melalui pendidikan agama Kristen akan membantu peserta didik akan untuk memahami dan mengenal hubungan pribadi dengan Yesus itu sendiri. Yang ketiga adalah dewasa rohani dan sosial. Jadi tujuan pendidikan agama Kristen yang ketiga ini dewasa rohani dan sosial, artinya membentuk iman yang kokoh dan kemampuan untuk menjadi terang di tengah-tengah masyarakat. Nah, sekarang kita akan belajar tentang peran guru dalam pendidikan agama Kristen. Peran guru dalam pendidikan agama Kristen yang pertama adalah teladan iman. Guru Kristen harus mencerminkan hidup yang beriman, bukan hanya mengajar teori. Artinya di sini bahwa sebagai seorang guru harus menjadikan contoh bagi peserta didik hidup sesuai dengan integritas Kristus atau hidup sesuai dengan Alkitab. Yang kedua adalah pengajar kebenaran. Sebagai seorang guru yang menyampaikan isi Alkitab secara benar dan relevan kepada peserta didik, sehingga akan membentuk pribadi peserta didik itu sendiri. Yang ketiga adalah pembimbing moral dan rohani. Sebagai seorang guru, dia tidak hanya bertugas sebagai pendidik saja, tetapi sebagai seorang guru, ia berfungsi sebagai pembimbing rohani dan pembimbing moral peserta didik itu sendiri. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kurikulum dalam pendidikan agama Kristen. Kurikulum dalam pendidikan agama Kristen ada beberapa macam. Yaitu yang pertama, integrasi nilai Alkitab. Jadi integrasi nilai Alkitab ini artinya bahwa semua mata pelajaran bisa dimaknai melalui lensa iman Kristen. Artinya di sini bahwa pengajaran di dalam pendidikan agama Kristen itu berdasarkan dengan iman kekristenan. Yang kedua adalah fokus pada karakter. Lebih dari ciptaan pencapaian akademik, tetapi juga etika dan sikap hidup itu harus fokus pada penilaian. Jadi di dalam pendidikan agama Kristen, dalam kurikulum itu harus juga menilai bagaimana karakter sebagai seorang yang berintegritas Kristus atau sebagai seorang yang dinamakan Kristen. Yang ketiga adalah hubungan dengan Kristus. Jadi kurikulum tentang hubungan dengan Kristus, pendidikan akan diarahkan agar siswa mengalami relasi pribadi dengan Tuhan itu sendiri. Nah, tantangan di dalam pendidikan agama Kristen itu yang pertama adalah sekularisme. Sekularisme artinya adalah pandangan dunia yang menyingkirkan iman dari pendidikan. Di sini dalam sekularisme ini tidak
keduanya ini harus ada di dalam diri kita. Ada sebuah perkataan mengatakan bahwa iman tanpa ilmu itu adalah buta, tetapi ilmu tanpa iman itu adalah tidak mengetahui apa-apa atau sama artinya dengan bodoh. Artinya di sini bahwa iman dan ilmu itu harus berjalan bersama-sama. Yang ketiga adalah teknologi dan budaya populer. Tantangan melalui teknologi dan budaya populer ini bisa melalui media-media sosial, media digital, dan nilai-nilai dunia yang bertentangan dengan Alkitab. Dengan kemajuan modern dan kemajuan zaman, ini kehidupan manusia semakin jauh daripada Alkitab. Kenapa? Karena kehidupan manusia di dunia modern tidak lagi membutuhkan pertolongan daripada Tuhan itu sendiri, karena mereka sudah fokus dan mereka sudah berharap melalui alat-alat dan media-media teknologi tersebut. Jadi saya membuat kesimpulan di sini bahwa wisata pendidikan Kristen memberikan kerangka berpikir dan arah yang jelas dalam mendidik. Yang kedua adalah pendidikan Kristen harus mengintegrasikan iman, ilmu, dan karakter. Jadi pendidikan agama Kristen harus bersama-sama seimbang dengan iman, ilmu, dan karakternya sebagai seorang pendidikan agama Kristen. Dan yang ketiga adalah tantangan membentukkan pendidik yang teguh dalam iman dan relevan secara budaya. Artinya di sini bahwa sebagai seorang guru, sebagai seorang yang berpikir secara filsafat kekristenan harus menjadi pendidik yang teguh di dalam iman dan relevan secara budaya yang sesuai dengan Alkitab. Jadi itu saja materi yang saya sampaikan pada saat ini. Kiranya materi ini dapat menjadi